Assalamualaikum, selamat jumpa teman-teman sekalian bagi penggemar aktivitas bersepeda. Kali ini sesuai dengan janji grup Joker atau Jogging Keren Community. Sepagi ini akan melakukan kegiatan goes bareng ke tempat wisata Petik Mangga di Bangil. Kira-kira sudah hampir 2 tahun ini tidak melakukan aktivitas bareng bersepeda dengan peserta lebih besar untuk jarak yang jauh dan menantang. Rupanya kangen begitu. Ya sebenarnya aktivitas bersepeda yang lebih santai dapat dikatakan hampir setiap minggu pagi, namun dengan anggota dan peserta yang lebih sedikit. Mumpung kali ini banyak peserta yang sanggup dan ada waktu luang untuk temu kangen di tempat yang dekat dengan alam terbuka. Rasanya sekali-kali pengen banget mencoba hasil dari latihan jalan pagi bareng, untuk mengisi kegiatan akhir pekan yang lebih menantang. Bersepeda kali ini sebenarnya tidak dapat dikatakan bersepeda gembira, mengingat jarak tempuhnya mendekati 60 km, dengan medan bervariasi antara jalan mendatar dan tanjakan, tentunya memerlukan ketahanan tubuh atau endurance dari masing-masing individu peserta. Ya. Sudah nggak kuat ya udah berhenti di situ aja nggak apa-apa. Pokoknya nggak kuat berhenti. Ya gitu. Yang kedua resminya berhenti di Apollo. Dengan mengorbankan waktu minggu pagi yang mestinya lebih nyaman tinggal di tempat tidur, maka abis subuh para peserta langsung persiapan di tempat start lebih pagi. Ayuk mendengarkan Abah Arif sebagai tim leader memberikan instruksi dari awal sampai akhir acara selesai. Kita berangkat lagi sampai Kebun Mangga. Seperti tujuan awal kegiatan ini adalah kegiatan santai, jadi tidak terlepas dari maksud fun bike itu sendiri. Kegiatan bersepeda santai ini hanya fokusnya terletak pada kesenangan, kebersamaan, dan kegembiraan. Ingat loh, ini bukan kompetisi. Kegiatan ini bersifat rekreasi, menyehatkan, dan yang penting happy. Ngawur pensiunan, ojo. Semua berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa kita doa dulu ya, untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan dari Tuhan agar terhindar dari mara bahaya serta diberikan kelancaran selama perjalanan. Amin ya robbal alamin. Tidak berselang 20 menit kemudian, ternyata sudah sampai di jembatan layang kota Sidoarjo. Para peserta belum kelihatan ekornya. Rupanya ngebut juga ya. Setelah berjalan beberapa kilometer, para peserta ini kok pada ngebut ya. Ingat loh, kita fokus pada kesenangan. Kayaknya kok meniru perlombaan balap sepeda. Fun bike tidak mementingkan kecepatan atau waktu tempuh, melainkan pengalaman bersepeda yang menyenangkan. Semangat semua ya. Ayo Pak Norman. Memasuki kotanya, ternyata para goeser kelihatan seperti kena efek bola salju. Peserta makin lama kelihatan makin banyak. Tak lain tak bukan adanya grup-grup goeser yang searah juga rupanya. Mumpung melewati lumpur lapindo yang fenomenal itu, kamera sempatkan lihat-lihat kondisi saat ini. Ternyata lumpur lapindo masih aktif mengeluarkan semburan lumpur panas dan asap tipis. Meskipun tekanannya menurun karena beberapa faktor, seperti pembukaan sumur baru dan ketinggian tanggul yang sudah jauh lebih tinggi dari pemukiman, kondisi area terdampak masih luas, dengan genangan air di bekas permukiman nampak seperti danau. Tak terasa goeser sudah menyeberangi jembatan porong yang fenomenal itu. Sebelum tragedi lumpur lapindo tahun 2006, jembatan ini merupakan tulang punggung penghubung antara Sidoarjo ke Malang dan Pasuruan. Sekarang kalau sore sering menjadi tempat kongkow-kongkow para anak muda. Sip.
Memasuki etape 1 kita istirahat di pompa bensin Porong, yang lebih dikenal dengan Apollo. Pada etape 1 ini para peserta menikmati snack yang cukup lengkap dan memadai. Buah pisang dan belimbing sangat cocok untuk menggantikan rasa haus dan mengganti mineral tubuh yang hilang selama perjalanan seperti kalium dan mineral yang lain. Menu pengganti kalori yang hilang sudah disediakan makanan tradisional seperti lemper kukus, arem-arem dan tidak lupa cemilan gorengan. Cukuplah sudah memulihkan kesegaran kembali. Yuk kita tengok kenapa daerah sini dikenal juga dengan nama Apollo. Pertigaan Porong dikenal sebagai Apollo karena di masa lalu terdapat sebuah pabrik rokok besar bernama Pabrik Rokok Apollo yang berlokasi di sekitar area tersebut. Pabrik ini merupakan tengara, landmark, yang sangat terkenal di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Meskipun pabriknya mungkin sudah tidak beroperasi atau berubah fungsi, nama Apollo sudah melekat kuat di ingatan masyarakat setempat dan digunakan untuk menyebut pertigaan jalan yang menjadi titik strategis di Porong, Sidoarjo, bahkan seringkali disebut sebagai Bundaran Apollo. Setelah diberikan kesempatan istirahat secukupnya, yogowesnya dilanjutkan ke arah Pandaan. Kontur jalan yang mulai menanjak secara gradasi, herannya stamina masih jos banget, kenapa kok bisa begitu ya? Faktor kedua adalah istirahat yang cukup. Pemulihan fisik dan mental sangat penting untuk menjaga motivasi dan mencegah kelelahan. Peserta cukup merasa nyaman sekali-kali sedikit bercanda saat bersepeda. Peserta mungkin berada pada intensitas yang tepat untuk menambah ketahanan. Tak terasa sudah kita nyampai juga di etape kedua, yaitu di Terminal Pandaan. Rupanya terminal ini sekarang sudah tidak ada lagi terpakai untuk tempat naik dan turunnya penumpang. Yang ada tinggal deretan pertokoan dan warung makanan. Ada satu warung agak terkenal dan lumayan ramai. Konon menjadi pertemuan tak sengaja para goweser dari dalam maupun luar Pandaan. Cerita spesifik mengenai pendirian Terminal Pandaan mungkin tidak ada, tetapi lokasinya sangat strategis di jalur nasional yang menghubungkan Surabaya dan Malang, serta dilintasi jalan tol Gempol Pandaan dan Pandaan Malang. Dulu sebelum ada tol Surabaya-Malang, konon terminal ini sangat ramai dan hidup. Rombongan tol iki, rombongan tol. Ya rombongan tol. Jalur tol. Iya, Pak. Hebat toh. Walon tapi hebat. Male. Aku percaya lagi nih orang pikir. Aku remen loh. Remen. Warung sederhana ini namanya Warung Busri. Menu utama adalah minuman kopi dan teh hangat. Tapi bagi goweser yang pengin istirahat di sini, menu bubur kacang hijau dan gorengan menjadi santapan favorit untuk mengganjal laparnya perut. Etape terakhir segmen Pandaan ke Bangil. Mumpung belum siang betul, yuk segera berangkat menuju ke arah Sukorejo di mana kontur masih diwarnai tanjakan. Stamina di sini betul-betul teruji ketahanannya. Hampir sampai puncak di Sukorejo, rupanya ada kendala sedikit untuk 1 dan 2 peserta gowes. Ini adalah loading pertama bagi panitia. Tapi rasanya itu sudah sangat bagus untuk peserta yang rata-rata usia di atas 50 tahun, sesuai arahan tim leader untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal itu merupakan tindakan pencegahan dan keputusan yang sangat bagus. Iki lakone iki rek. Selamat datang. Damel tolo rek contoh Joko. Datang. Apa kabar ini? Wow, lega rasanya beban berat perjalanan Gowes berakhir sudah di sini. Sudah waktunya bergembira melepas lelah dan incip-incip mangga sepuasnya. Wisata petik mangga adalah pengalaman agrowisata yang menawarkan kesempatan unik kepada pengunjung untuk memetik buah mangga segar langsung dari pohonnya. Destinasi wisata semacam ini banyak ditemukan di daerah sentra produksi mangga di Indonesia, seperti di Bangil ini atau Pasuruan pada umumnya. Sedangkan hal yang mirip di daerah Jawa Barat ada Indramayu. Kondisi kebun mangga di sini ditanam pada area yang cukup luas, membentang di kiri dan kanan rel kereta api jurusan Surabaya-Banyuwangi. Masuk areanya terasa berada di hutan mangga yang memberikan keinginan untuk segera memetik sebanyak-banyaknya. Iki lho mana lagi? Iki lho mana lagi, Pak? Iya ini sing wis saiki mangan sih. Bro, mangan sih bro iku lho. Jane dawa iki. Sing golek codot ku. Kok sing golek leles-lelesan wae. Sin. Kasih dia sin. Langsung diputer. Aduh. Wis ngono ae. Sampe temputi kok. Konon katanya mangga di sini dinamai mangga alpukat. Tidak lain tidak bukan adalah mangga jenis gadung. Mangga alpukat adalah jenis mangga varietas gadung 21 yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, dan memiliki rasa manis dengan daging tebal yang lembut. Nama alpukat diberikan karena cara memakannya yang unik, yaitu dengan dibelah dan daging buahnya disendok langsung seperti alpukat, bukan dikupas dan dipotong. Kesan-kesan ini? Rugi aku gak gowes iku mau. Angel. Aku rugi aku gak gowes. Rugi mangin kulaan. Jeko rugi aku gak gowes iku. Jane wis cepat-cepat iku mau. Oh, nek iki soal metu iki. Tumpese bareng aku iki. Bambang, bahagia Bambang. Oke bahagia. Nggih. Marinir gelontar lewat tol manggan ke papat itu kan. Iya, lewat tol kok. Lempren ke telu. Luwe iku. Ono mangan tel bae. Ya aku kae lho, Ji. Enggak. Aman aku, Ji yo. Aman. Kesane piye? Hah? Kesane Berhasil nyerok. telek. Targete. Para pengawal. Wah, di pengawal ini. Lewat tol. Istimewa ini. Lewat tol, sarapan nasi punel itu. Wis. Mantap Jaya. Bahagia Pol. Lewat tol. Untuk belacut iki. Kesan-kesane piye iki? Aku asli, Jok. Sakno awakmu to. Oh, telek. Jare diprediksi jare, Mas. Prediksi jare. Bandeng. Biar dapat izin yang di rumah, hasil petik mangga hari itu diborong juga. Yah, lumayan dijadikan pula buah tangan biar lain kali kalau ada acara gowes yang lebih jauh dan berat tidak dipermasalahkan. Yang jadi pertanyaan kalau jumlahnya sampai 1 pickup penuh, apakah masih kurang juga ya? Ternyata walaupun bamanya sentra mangga, ternyata buah yang layak petik terbatas. Kapan-kapan harus pesan dulu kayaknya. Sejak beberapa tahun yang lalu, kebun mangga yang dikelola oleh kelompok tani, yaitu Tani Makmur Sejati, telah berkembang menjadi kampung wisata mangga alpukat.
bergandengan dengan Bumdes Desa Oro-Oro Ombokulon. Kampung wisata ini telah menjadi tujuan agrowisata yang patut diperhitungkan di kawasan Kabupaten Pasuruan. Destinasi wisata di sini rupanya sudah menerapkan one-stop shopping. Selain petik mangga langsung, sarana dilengkapi juga kantin minuman, belanja mangga, gazebo untuk makan-makan, dan tentunya pertunjukan live musik organ tunggal. Acara tidak jadi heboh kalau belum Pak Nurman tampil nyanyi di panggung. Ayo Pak Nurman, keluarkan seluruh bakat jogetnya. Tarik semongko bro, goyang terus. Konon katanya di kebun mangga tadi ada yang bisa menghabiskan lebih dari 5 buah. Giliran sajian makanan sudah siap, yuk sikat terus sampai ludes. Makan bareng memang tidak ada matinya. Selera tergugah terus. Tapi jangan sampai perut maju, pantat mundur. Terminal terakhir dari acara ini rombongan berada di Komplek Pir, tepatnya di pabrik Yamaha Musik. Di sini rombongan rehat sejenak, sekedar sholat duhur, ngopi dan tidak lupa karaokean. Terima kasih Pak Arif atas bantuan sarananya. Semoga tidak terlalu lama lagi Joker bisa ketemu bareng dengan suasana yang lebih ceria. Kopi ya di sini. Ada yang lain, jangan hubungiku lagi. Kau masih mendambamu. Tak bisa putar arahnya angin untuk semua kenangan yang berlalu. Yel. Sekali lagi. Joker, sehat, bugar, bahagia.